Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi lagi mengenai kisah-kisah saya. Lalu ini video kedua saya sebenarnya. Yang pertama adalah video kenalan saya. Ini video kedua, saya akan mencerita mengenai sisi kehidupan saya berkaitan dengan bagaimana saya bisa keluar negeri, baik traveling ataupun sebagai exchange student pada waktu itu dan sebagainya. Kalian jangan lupa subscribe dan klik tombolnya dulu ya. Oke teman-teman, saya pada dasarnya adalah lulusan dari ilmu hubungan internasional, di mana pada saat itu ada sebuah kayak kewajiban lah, kayak ya pokoknya kalau jadi anak HI itu harus keluar negeri. Saat itu saya masuk ke HI UGM tahun 2006. Saat itu waktu setelah gempa Jogja. Sejak awal SMA pun saya sudah ingin masuk ke jurusan HI UGM. Waktu itu mau nggak mau harus UGM karena pertama dekat dengan rumah, kedua saya tidak perlu pergi jauh meninggalkan Jogja, jadi saya tetap stay di Jogja dan bisa kuliah di Jogja, dekat sama orang tua, dan pastinya ongkos pun akan jauh lebih rendah dibanding saya harus pindah ke Jakarta misal, atau ke Bandung, ke Malang, Surabaya. Karena balik lagi ekonomi keluarga saya yang biasa aja, jadi saya tidak ingin memberatkan orang tua saya. Oke, langsung saja. Sejak saat itulah saya itu ingin sekali pergi ke luar negeri. Entah itu apapun lah caranya, entah mau jalan-jalan atau exchange student atau conference, internship, fellowship, apapun itu. Saya coba beberapa kali program beasiswa ke luar negeri. Yang pertama itu program dari pemerintah Amerika Serikat waktu itu untuk belajar bahasa Inggris selama berapa bulan gitu. Saya 2 kali mengajukan beasiswa itu dan selalu gagal. Saya hanya sampai tahap wawancara saat itu. Ya sudah, pokoknya 2 kali gagal. Saya coba lagi, saya ikut, atau bukan ikut sih, saya apply untuk conference dan workshop di Amsterdam, gagal juga saat itu. Nah, dan juga saat itu informasi-informasi berkaitan dengan beasiswa atau pertukaran pemuda, pertukaran pelajar saat itu ya di tahun 2006, 2007, 2008, 2009 itu belum semasif saat ini, yang mungkin teman-teman saat ini begitu mudahnya mendapatkan informasi berkaitan dengan bagaimana cara kita keluar negeri, tips-tips keluar negeri, tips-tips bagaimana mendapatkan beasiswa luar negeri. Saat itu tuh belum terlalu banyak. Jadi saat itu sedikit sekali informasi. Kalaupun ada informasi di kampus, dan mesti kampus itu kayak memasang poster-poster gitu di tiap fakultas gitu kan. Nah, karena persaingan di jurusan saja sudah begitu ketat saat itu, jadi setiap ada informasi pasti ada yang merobek. Dan saya sama teman saya, saat geng saya waktu itu di kuliah, kita berpikir, kok dia aja sih yang berangkat, kita nggak pernah dapat kesempatan ya, iya ya gitu lah. Karena saat itu emang persaingan di jurusan HI pun sudah sudah begitu berat, karena yang mau dikirim itu pasti seleksi dulu di jurusan, di fakultas dan sebagainya saat itu. Dan traveling yang ke luar negeri yang mungkin kita hanya jalan-jalan sendiri saat itu kayak berasa mahal banget, bener-bener mahal, dan kayak mimpi aja bisa ke luar negeri saat itu. Walaupun hanya ke Singapura, Malaysia, mungkin saat ini teman-teman merasa ih gampang banget ke Singapura, ke Malaysia saat ini, atau ke Thailand, atau bahkan ke Korea pun sangat mudah. Tapi 14 tahun yang lalu it was not easy teman-teman, susah sekali kita mau keluar negeri itu, terutama untuk orang-orang yang berduit cekak, atau mahasiswa yang ya menengah ke bawah, itu susah banget. Nah, sejak saat itulah, karena beberapa kegagalan saya untuk apply beasiswa, apply internship atau scholarship atau dan sebagainya itu, saya berpikir kenapa kita nggak membuat kesempatan itu sendiri buat kita. Nah, saat itu saya berpikir seperti itu karena saat itu saya ngobrol-ngobrol dengan senior dari jurusan lain, yaitu dari Amsterdam Negara, dan itu kepemimpinan waktu itu jadi pimpinan umum di BPPM Balerum UGM. Saya join di Persma UGM BPPM Balerum. Beliau bercerita banyak mengenai
bagaimana dia bisa ke luar negeri. Waktu itu dia dan teman-temannya pergi ke Thailand, dan saya banyak bertanya, bagaimana Mbak, bagaimana ya kok bisa gini 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 gini, gimana caranya? Saya mendengarkan dengan sama cerita-cerita dia gini 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 gini. Nah, ternyata waktu itu tuh timnya mendapatkan bantuan dana dari kampus, baik di fakultas, jurusan, atau universitas. Saat itu sih katanya seperti itu. Jadi dia hanya mengeluarkan uang kurang lebih 2 juta rupiah untuk ke luar negeri, ke Thailand saat itu. Dan saya tanya gimana akomodasinya di sana, bagaimana pesawatnya, bagaimana gini. Ternyata dia memanfaatkan jaringan-jaringan dari alumni UGM ataupun kayak informasi dari KBRI di negara tersebut. Lah mulai saat itulah saya semangat saya mulai menggebu bagaimana caranya saya bisa keluar negeri dengan cara yang lebih elegan. Ada sisi edukasinya, tapi dengan traveling juga dan sebagainya gitu. Dan inspirasi dari kakak senior itulah yang bikin saya waktu itu, saya harus bisa. Dia dari jurusan AN, administrasi negara pun bisa. Saya dari HI pun harus lebih bisa saat itu, karena studi saya kan berkaitan dengan ASEAN. Saat itu saya fokus bagaimana saya akan berluar negeri. Start poinnya adalah dari negara ASEAN, dan paling dekat adalah waktu itu ke Malaysia. Oke. Nah, saya mulai memikirkan lagi caranya gimana ya setelah mendapatkan masukan dari senior tersebut. Oke, saat itu tercetuslah kita bikin riset. Karena waktu itu senior juga saya dapat informasi bahwa mereka melakukan riset. Oke, ini menarik sekali karena studi HI. Saya lihat bahwa waktu itu teman-teman atau kakak senior itu skripsinya yang berkaitan dengan tentang isu-isu internasional, tapi skripsinya dilakukan di Indonesia. Waktu itu kenapa kita nggak melakukan penelitian langsung di negaranya gitu? Kayak lebih menarik gitu kan, walaupun kita berpikir budgetnya gimana itu memang luar biasa. Dan finally saya mengumpulkan teman-teman saya yang mempunyai satu visi dengan saya waktu itu dan ingin keluar negeri. Dan akhirnya terkumpullah 4 orang, yaitu ada saya, Minadion, Karisma, sama satunya adalah Faris Gadati. Waktu itu kita berempat, waktu itu kita bikin proposal riset, proposal pendanaan, proposal ini dan kawan itu kita mulai searching tiket pesawat murah. Dan waktu itu 2008 akhir itu AirAsia baru gencar-gencarnya menebarkan tiket promo. Waktu itu kita nggak mau nggak mau melepaskan kesempatan itu untuk mendapatkan tiket yang murah waktu itu ke luar negeri. Dan thanks God that times there was a direct flight between Jogja and Kuala Lumpur by AirAsia. Thanks God finally. Akhirnya kami melakukan duit dulu, kita pakai uang pribadi dulu. Yang kami beli waktu itu adalah tiket pesawat dulu. Apapun itu ke pesawat harus kita pegang dulu. Waktu itu kita berempat beli tiket pesawat di agen Haromas waktu itu. Kita bolak-balik Haromas gini. Kita mulai bikin paspor juga. Pokoknya apapun persiapan dokumen-dokumen luar negeri kita siapkan. Dan waktu itu saya juga bikin NPWP karena start tahun 2009 bagi pelancong atau wisatawan Indonesia mau keluar negeri yang tidak memiliki NPWP saat itu ya harus membayar 2,5 juta. Wow, banyak kan? Nggak dari sekarang. Teman-teman, kalau dulu kita mau keluar itu harus bayar 2,5 juta. Bayangkan tuh 2,5 juta zaman 2008, 2009 itu banyak sekali. Dan akhirnya saya bikin NPWP juga, saya kantor pajak dan NPWP karena waktu itu saya juga udah punya kerjaan sebagai freelance tutor. Jadi kerjaan saya seterusnya waktu itu freelance tutor bahasa Inggris dan matematika saat itu. Oke, dokumen selesai, akhirnya berangkatlah kita ke Malaysia saat itu. Waktu itu kita melakukan riset tentang street kayak pedagang kaki lima, pengelolaan pedagang kaki lima di Malaysia saat itu. Penelitian kita yang dimotori oleh Bapak Hanafi Rais waktu itu. Kita mendapatkan support dari Bapak Hanafi Rais yang sekarang jadi politikus terkenal di Indonesia itu. Oke, berangkatlah kita ke Malaysia. Tapi waktu itu sebelum berangkat itu kita juga udah beli tiket ke Bangkok saat itu. Karena sekalian aja mau ke Thailand gitu kan, kalian ke utara gitu kan. Oke, akhirnya kita berangkat. Kita tujuan pertama adalah Malaysia dulu. Kita melakukan audiensi dengan beberapa profesor di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan kita ke Thailand. Thailand itu
kita fokus jalan-jalan saja, kita melihat-lihat langsung negara Thailand. Waktu itu hanya di Bangkok, dan kita dari Bangkok kita kembali lagi ke Malaysia, tapi kita naik kereta, kayak kereta 1 malam lah, ada bednya kayak gitu dalam kereta. Terus kita sampai ke Penang, balik lagi ke Kuala Lumpur. Saat itu adalah incredible moment. Saya menghabiskan waktu dan teman-teman waktu itu selama 2 minggu kita di Malaysia dan di Thailand. Di Malaysia sekitar 8 hari, di Bangkok waktu itu 4 harian. Oke, dan kita pokoknya nginep di tempat yang paling murah pokoknya waktu itu. Gimana caranya? Yang penting kita bisa tidur, kita bisa mandi, kita bisa sholat. Kita cari kamar yang apa namanya kayak private room, tapi yang dia dormitory tapi private room buat 4 orang kayak gitu, karena kita masih butuh sholat saat itu. Sekarang udah sholat juga ya. Oke, akhirnya udah kita balik ke Indonesia waktu itu. Udah setelah banyak pengalaman, sejak saat itulah, start point itulah ke Malaysia dan ke Thailand itu membuat buat saya makin semangat lagi untuk keluar negeri. Saat itu sudah gaya banget, uangnya nggak punya. Tapi saya udah ngelis negara mana aja yang saya kunjungin. Akhirnya negara kedua yang saya kunjungi negara ketiga setelah Malaysia dan Thailand pada waktu 2009, saya berencana waktu itu ke Vietnam. Dan ke Vietnam waktu itu lagi-lagi saya dan mengumpulkan teman-teman saya yang mempunyai satu visi, satu kesamaan dan keinginan ke luar negeri. Waktu itu kita tujuannya ke Vietnam. Waktu itu kita melakukan namanya Culture Exchange Program. Jadi melakukan kolaborasi program dengan University of Social and Humanities di Ho Chi Minh City. University of Social Science and Humanities. Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Vietnam waktu itu. Kita melakukan misi kebudayaan di sana. Waktu itu timnya udah berbeda. Tapi Menadion masih ada Menadion, ada Rico, ada Paulus, dan ada Stanislas Rizadi Apresian. Kita berlima berangkat ke sana. It was like Westlife lah waktu itu. Bener-bener kita teremes banget waktu di Vietnam. Tahu nggak, di Vietnam itu pengalaman luar biasa. Mungkin akan saya share ke video yang lainnya aja nanti. Pengalaman pertama kali ke Vietnam itu sangat memorable experiences for me, especially for me, karena banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang tidak pernah waktu itu kita dapatkan di Indonesia. Di Indonesia saya hanya orang biasa, tapi di sana saya dan teman-teman melakukan perlakuan yang istimewa. Saya akan cerita di video lain aja ya, karena kalau video ini nggak akan cukup. Oke, sejak saat itu di Vietnam melakukan misi budaya, kita mengajar bahasa Indonesia ke mahasiswa-mahasiswa di studi Indonesia di sana. Kita juga melakukan culture performance di hadapan banyak orang. Kita di dalam auditorium sangat besar sekali, di dalam kampus. Kita nari, kita nyanyi, everything lah kita lakukan di sana. Dan wow, tersenang pokoknya dilihat banyak orang, dilihat orang-orang penting dari pihak rektorat kampus. Dan padahal kita hanya 5 orang aja cukup dari UGM waktu itu. Dan kita waktu itu dapat dana dari UGM, dapat 8 juta rupiah waktu itu untuk melakukan misi budaya ini. Thanks to UGM waktu itu sangat mensupport kita. Setelah dari Vietnam saya balik ke Indonesia lagi. Kita habiskan waktu sekitar di Vietnam tuh 8 hari, kurang lebih 8 hari atau 6 hari ya, saya lupa. Pokoknya lumayan lama lah, lebih semingguan kayak gitu di sana. Banyak hal yang kita dapat, teman, kayak dapatkan saudara baru, keluarga baru di sana. Balik lagi ke Indonesia, saya waktu itu terus fokus untuk melakukan menyelesaikan skripsi saya, karena saya adalah pemegang beasiswa di UGM. Jadi saya harus selesai dalam waktu 4 tahun atau 8 semester. Jadi saya harus balik ke Indonesia. Saya mulai menyelesaikan skripsi saya. Dan skripsi saya lagi-lagi berkaitan dengan negara di ASEAN. Waktu itu tentang Vietnam, skripsi saya. Makanya waktu ke Vietnam itu sangat menggebu banget. Saya sangat berkesan karena ada banyak hal yang saya dapat waktu itu tentang Vietnam. Dan itu sangat mendukung skripsi saya waktu itu. Oke. Setelah itu negara selanjutnya yang saya kunjungin, saya balik lagi ke Vietnam, tapi membawa misi sama tentang budaya, tapi dengan tim yang berbeda. Waktu itu membawa tim yang lebih besar lagi, kurang lebih 14 orang mahasiswa waktu itu kita bawa. Gaya waktu itu sudah bawa 14 mahasiswa Indonesia untuk promosi budaya, karena sepulang dari Vietnam yang pertama itu, saya dan Mas Stanislas Apresian itu kita promosi tentang pengalaman kita selama di Vietnam, dan banyak orang yang tertarik mengikuti program kita, dan kita balik lagi ke Vietnam waktu itu. Vietnam terus kita balik lagi, kita waktu itu melakukan misi budaya ke Bangkok, waktu itu di Bangkok University.
Terus balik lagi ke Vietnam, balik ke Bangkok. Pokoknya programnya banyaknya ke Bangkok, Vietnam. Oke, dan setelah itu kita juga pengen mengembangkan, saya tuh pindah negara untuk travelingnya, terutama saya dan Apresian. Kita waktu itu ingin ke Filipina, Filipina. Waktu itu, ayo kita ke Filipina. Oke, fine, Filipina. Karena banyak orang yang bilang bahwa Filipina tuh hampir sama dengan Indonesia. Memang benar hampir sama dengan Indonesia, terutama Manila ya. Manila itu kayak Jakarta, macetnya di mana-mana. Orang-orang Filipina juga mirip-mirip dengan saya, Kak. Dan banyak orang yang anggap muka-muka saya ini muka Jawa ini sama dengan orang Filipina. Jadi banyak orang di Filipina walaupun mereka bisa berbahasa Inggris, tapi bahasa Tagalog, bahasa lokal mereka juga digunakan. Jadi banyak orang sana itu ngomong pakai sama saya itu pakai bahasa Tagalog, magandang umaga, magandang gabi, magandang ya seperti itulah. Dan itu sangat menarik bagi saya waktu itu karena perbedaan walaupun kita beda budaya tapi ada kesamaan face, aksen juga bersama seperti itu. Nah, dari Filipina waktu itu saya dan Rico kita terbang ke Hong Kong. Mas Apresian kembali ke Indonesia, saya dan Rico waktu itu ke Hong Kong. Waktu itu juga memanfaatkan promo tiket pesawat. Waktu itu naik apa ya namanya, airlines, sekarang udah nggak ada airlines namanya, Sea atau apa gitu. Itu local airlines Philippines. Dan itu harganya berapa? Cuma $30 waktu itu. Manila sampai ke Hong Kong waktu itu. Murah banget. Saya menghabiskan waktu 4 hari di Hong Kong bersama Rico. Waktu itu kita keliling-keliling, kita ya Allah di Hong Kong super mahal sekali, penginapan sangat mahal, buset men. Kamar waktu itu tahun 2011 sudah seharga berapa ya? $70 itu di flat gitu kan, di bangunan tinggi di lantai berapa waktu ya? Di lantai 40 atau berapa gitu atau pokoknya kamar sempit banget sama kamarku aja loh, sama kamarku. Dan itu diisi 2 orang sama Rico. Dan kita makan ya seadanya aja. Sampai Rico itu membawa apa namanya, elemen yang untuk diet itu. Jadi kalau makan minum itu kenyang gitu. Jadi kita sarapannya pasti itu untuk menghemat gitu. Dan kita makan lagi sore. Kita makan di McD atau di KFC waktu itu. Dan saya keliling-keliling di Hong Kong waktu itu. Pokoknya di ikonik Hong Kong. Jadi waktu itu kami tuh waktu di Hong Kong sebagai turis, bukan sebagai traveler, karena kita yang punya waktu 4 hari karena budgetnya sangat mepet. Jadi kami keliling-keliling teman-temannya ikonik aja yang kiranya oh ini di sini harus dikunjungi. Dan itu kan tipikal turis, bukan traveler kan ya, seperti itu. Oke. Setelah itu kami, oh iya sebenarnya waktu itu juga sudah ke Singapura ya. Sebelum ke Vietnam tuh saya juga berkunjung ke Singapura. Kayaknya nggak afdol lah kakak Asyid nggak ke Singapura. Oke. Jadi Singapura udah duluan ya sebelum saya ke Hong Kong. Oke, setelah itu saya bolak-balik lagi ke negara yang ke Malaysia bolak-balik, ke Vietnam bolak-balik, ke Thailand bolak-balik. Ke Thailand itu di 3 kota, yaitu di Bangkok, kita di Phuket, sama di Chiang Mai. Di Chiang Mai itu juga bolak-balik. Chiang Mai saya sangat suka sekali kotanya. Wow, ramah-ramah orangnya kayak Jogja gitulah. Kotanya tenang, murah lagi. Pokoknya teman-teman kalau punya uang, pengen travel ke Thailand, cobalah ke Chiang Mai. You're gonna love that city. Oh my god, itu saya pengen balik ke sana lagi. Dan saya balik ke Chiang Mai itu mungkin 7 atau 8 kali ya. Dan lumayan lah. Ke Bangkok sudah berapa kali? Ke Bangkok kayaknya sudah 20 kali. Ke Kuala Lumpur udah berapa ya? Kuala Lumpur mungkin sudah sekitar 20 kali juga. Ke Hanoi Vietnam itu juga udah 8 kali atau berapa. Ke Ho Chi Minh City 12 kali gitu kan. Oke. Saat itu sudah merasa apa ya, kayak harus ke negara lain nih, masa ke Asia Tenggara terus gitu kan. Saya mulai waktu itu untuk traveling pertama kali saya ke non Asia Tenggara. Waktu itu saya ke 2015. Oh, saya ke India, saya ke New Delhi. Ke India itu bener-bener kayak no plan, dan itu tuh cuma kayak apa ya, saya tuh iseng-iseng cari tiket pesawat waktu itu, pulang dari Bangkok mau ke Singapura sebenarnya. Tapi di Nusatrip waktu itu ya, platform travel agent gitu sih, travel agent online. Nusatrip itu kayak ada Air India, ada rute apa namanya Bangkok ke Singapura. Tapi transit dulu di Delhi. Dan transitnya adalah 24 jam. Jadi kan 1 hari tuh. Saya waktu itu langsung tanpa pikir panjang saya langsung beli tiket itu. Harganya berapa kurang lebih waktu itu ya, berapa dolar ya, sekitar 120 dolaran lah, dan transit 1 hari di Delhi. Dan waktu itu di Delhi 2015 itu
itu kita sebagai orang Indonesia hanya bayar dan tidak perlu untuk apply visa dulu di Jakarta, tapi kita bisa menggunakan fasilitas visa on arrival. Bayarnya $60. Sumpah mahal banget $60 men, dan saya waktu itu hanya habiskan 1 hari di sana. Tapi itu sangat berkesan karena waktu itu sebelum saya ke Delhi, ke India itu saya ke Bangkok dulu, ada summer camp program ASEAN Science Camp waktu itu di Chulalongkorn University, udah panas-panasan banget di Thailand. Waktu ke India luar biasa. Tahu nggak berapa? 42 derajat men. Pulang-pulang ke Indonesia muka aku udah kayak kucel gosong nggak jelas kayak gitu. Dan itu pengalaman luar biasa Bang. Saya di India sendiri waktu itu, ke India sendiri, dan saya nggak bawa uang rupiah lagi, saya cuma bawa dolar. Waktu itu pede banget, pokoknya pakai dolar aja udah semua selesai gitu kan. Ternyata walaupun bayar visa on arrivalnya seharga $60, tapi itu mereka menerimanya pakai rupiah aja, nggak mau pakai dolar. Lucu kan? Jadi saya dibantu sama orang India lokal untuk nuker uang dulu. Jadi saya kayak di antrean imigrasi di bagian visa on arrival itu, saya nitip uang orang India, untuk nitip dolar Amerika saya ke orang India untuk ditukarkan. Walaupun rate-nya sangat buset deh, itu sangat jatuh banget rate-nya, dolar sangat jatuh banget. Tapi saya tuh waktu itu sangat butuh banget dengan rupiah India. Ya udah lah, yang penting saya dapat uang rupiahnya aja. Dan bagasi saya pun sudah diambilkan sama orang India tadi yang bantu saya nukerin uang tuh. Oke, sekitar 1 jam untuk proses visa on arrival selesai. Saya akhirnya bisa menjelajahi Delhi selama 1 hari. Lumayan kan? 1 hari saya, waduh ya Allah, Delhi itu benar-benar kayak di film India gitu men. Orangnya banyak banget, dan kalau bayangin kita orang India itu ada yang putih-putih gini, ternyata sana wow banyak orang yang berkulit hitam, tapi ujungnya macam-macam, tinggi-tinggi. Dan di setiap stasiun tuh buset rame banget men, sampai saya kayak gencet. Dan saya waktu itu pendek sendiri lagi, lainnya orang India tinggi-tinggi. Terus saya makan lokal India, benar-benar autentik India, mencret. Saya diare, perut saya sakit banget. Dan ya begitulah pengalaman yang luar biasa di India. 1 hari saya dapatkan beberapa pengalaman luar biasa, dan someday I will visit there again and again. Oke. Saya dari India saya ke Singapura, udah balik ke Jogja lagi. Next, negara selanjutnya adalah saya ke Korea dulu pas spring, pas musim semi, jadi pas cherry blossom, pas banget di sana. Saya celebrate my birthday in Korea. Bersama Feby waktu itu, saudara yang temukan sudah saya besar. Itu di sana saya menghabiskan waktu kurang lebih juga 7 hari, mengantar rombongan dari Asian Youth Friendship Network, belajar bahasa Korea dan belajar budaya Korea. Amazing pokoknya di Korea pertama kali, saya sangat wow terus pokoknya, luar biasa. Orang Korea putih-putih, cantik-cantik, makanya enak. Saya suka banget dengan Korea pokoknya. Oke, negara selanjutnya adalah yang saya kunjungi adalah Jepang. Kotanya waktu saya kunjungi adalah ke Osaka. Karena programnya ada di Kyoto, jadi saya ke Osaka dulu baru ke Kyoto. Jepang juga luar biasa, tapi ingat Jepang sangat mahal biaya hidupnya. Wow, mahal, dan hotelnya kecil-kecil walaupun harganya nggak kecil, tapi saya sangat menikmati banget selama di Jepang, dipandu oleh Yoshi-san, orang Jepang lokal waktu itu. Sangat friendly, helpful banget waktu itu, naik kereta kemana-mana. Nah, sejak pulang dari Jepang dulu lah saya kayak terbiasa jalan kaki kemana-mana, karena kita mau kemana-mana harus jalan kaki dulu sampai ke stasiun, ke bus stop dan sebagainya gitu, keliling pokoknya naik public transport. Dan di sana public transportasinya luar biasa. Teman-teman harus coba ke Jepang. Oke, terus negara terakhir yang saya kunjungi adalah Cina. Tepatnya saya waktu itu belum lama sih, kemarin tahun 2019 sebelum COVID-19 saya pergi ke Shanghai dan ke Beijing. Nggak tahu kenapa saya senang banget ke Cina. Coba public transportasinya luar biasa. Bayangkan dari Shanghai sampai Beijing hanya 4 jam men. Saya naik kereta paling cepat di dunia. Kalau naik pesawat 2 jam, naik kereta hanya 4 jam. Bus, ngeri banget, luar biasa. Saya akan ceritakan di lain video nanti ya untuk pengalaman saya selama saya di Cina, dan luar biasa. Oh iya, saya juga pernah ke Kamboja waktu itu solo traveling. Saya juga pernah ke mana lagi ya? Sudah ya kayaknya itu ya. Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam, terus ke Filipina. Terus India sudah, Jepang sudah, Korea sudah, Hong Kong sudah, China sudah.
alhamdulillah baru 11 negara. Saya ingin berkunjung ke negara lain lagi. Saya minta doanya teman-teman supaya saya bisa traveling lagi dan jalan lagi dan membawakan pengalaman yang luar biasa juga, dan akan saya sharing dengan teman-teman. Dan selama saya melakukan traveling luar negeri itu, selain saya mencicipi budaya baru, saya mencicipi makanan-makanan baru, teman-teman baru, pastinya ketika kita traveling ke luar negeri dengan perbedaan bahasa, budaya, kita akan bisa memahami apa arti dari sebuah perbedaan, bagaimana menjadi seorang minoritas, bagaimana makan makanan yang tidak biasa. Ya kayak di India, saya harus diare, perut saya sakit makan makanan India. Saya ke Thailand mah cocok lah sama saya Korea. Dan yang paling sulit adalah saya sebagai seorang muslim, saya agak kesusahan ketika menjalani ibadah, terutama sholat Jumat, ibadah ini karena kita sebagai minoritas. Tapi pastilah kita sebagai traveler pasti akan bisa menyiasatinya, bagaimana cara kita tetap bisa sholat, traveling nyaman, makan makanan yang enak. Mungkin tips-tips buat ke luar negerinya akan saya kasih ke video lain selanjutnya ya, bagaimana menjadi seorang muslim ketika kita traveling. Jadi cukup dulu untuk video kali ini berkaitan dengan sedikit pengalaman saya berkeliling beberapa negara, dan mudah-mudahan dapat menginspirasi teman-teman. Dan kalaupun tidak menginspirasi, karena mungkin dia biasa ya negara yang saya kunjungi, tapi bagi saya adalah luar biasa bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan pun saya bisa jalan-jalan bersama teman-teman. Oke, sekian dari saya untuk video kali ini. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jalan-jalan, dan stay positif. Bye.